Ya, perkenalkan kami dari kelompok 18. Kali ini kami akan membuat struktur bangunan model bentuk gudang menggunakan tekla struktur. Ini sebagai syarat untuk kelulusan dalam mata kuliah pengantar Building Information Modeling. Pertama-tama kita akan memberitahu nih bentuk tampilan dari tekla struktur awalnya seperti ini. Ya, lalu kita klik di bagian ujung, di bagian struktur ini nih, bukan struktur sih, kayak ininya nih. Nah, di sini akan muncul grid. Nah, grid ini itu untuk menentukan nih kita ingin membuat bangunan dengan ukuran berapa. Nah, pertama itu kita kita isi nih di bagian koordinat itu dengan sumbu X atau horizontalnya itu 0,00 spasi 10.000, lalu spasi 20.000. Nah, sumbu Y-nya, lalu kita isi sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya itu 0,00 kali 0,00 spasi 3 kali 10.000. Lalu isi koordinat di bagian Z-nya itu atau elevasi. Sumbu elevasinya itu kita minus 750 titik 00 spasi plus 0.00 lalu bentar 0.00 lalu spasi 4.000 spasi 8.000. Lalu kita isi labelsnya itu kita isi yang di bagian Z-nya minus 750 spasi plus 0 lalu spasi 4.000 spasi plus 4.000 spasi plus 8.000 spasi plus 10.000. Dan extensionnya kita gunakan 1000 ya, lalu modify. Nah, seperti inilah titik-titik koordinatnya untuk yang akan kita buat nantinya. Lalu kita klik bagian sini, lalu bentar. Lalu pilih fit work area to enter model. Nah, agar gridnya itu tidak mana-mana, nah, ya, agar supaya semuanya bisa masuk ke dalam hal yang kita edit. Lalu
kita pilih, lalu kita klik shortcut Ctrl P. Nah, ini bentuk tampak atas dari yang akan kita buat nantinya. Setelah itu kita pilih view, lalu new view. Nah, di sini kita pilih along grid lines. Nah, di sini untuk menentukan grid-gridnya. Nah, setelah seperti ini, kita pilih grid. Nah, lalu masukkan yang pertama itu grid 3D. Ini grid 3D. Nah, ini ada si grid 3D 3 dimensi, lalu grid 1. Nah, dan grid A yang kita perlukan. Lalu kita klik yang di sini di bagian Windows, lalu tile vertikal. Nah, seperti ini. Jadi ada beberapa bisa dibilang tampilan dari berbagai sisi, dengan bagian sisi tampak atas, tampak samping, dan tampak depannya. Nah, setelah itu kita silang saja seperti ini. Nah, saat ini kita hanya membutuhkan bentuk tampilan bagian tampak atas. Nah, setelah kita seperti ini tampak atasnya, lalu kita membuat pondasi. Kita pilih concrete, lalu pilih bentuk footing ini, dan pad footing. Nah, ini pad footing. Kita akan menggunakan profil 1200 kali 1200 dengan materialnya di sini C40. Lalu bottomnya sudah benar, minus 750. Case unitnya ini cor di tempat atau case in place. Setelah itu modify. Case unitnya masih belum ganti, case in place. Nah, dia berubah. Kita kasih nama di sini fondasi. Oke, lalu tinggal kita pilih lokasi yang akan dimasukkan fondasi ini, seperti di sini. Ya. Posisikan tepat di tengah seperti ini. Oke. Seperti ini. Ya.
Nah, jika sudah seperti ini, lalu seperti ini nih. Nah, ini udah lihat bentuk pondasinya. Lalu intro. Lalu setelah itu kita buat sleeve-nya atau baloknya lah. Klik on create lagi. Lalu kita pilih beam. Lalu pilih yang ini, beam. Nah, lalu kita namanya di sini sleeve atau balok. Dengan profilnya itu 400 kali 400. Dengan material C40, kelasnya ini kita kasih warna kuning. Kita cek ke bawah, lalu kita pilih coret tempat. Tinggal kita tarik garis di sini sampai ke point intersection bagian sini. Lalu tarik garis lagi sini sampai ke sini point intersection. Nah, kalian bisa copy atau satu-satu juga bisa. Tapi di sini saya langsung ini aja, satu-satu. Ini, lalu nah, jika sudah jadi seperti ini, lalu sebentar, kita bisa lihat tampilan dalam bentuk. Nah, di sini ada bentuk 3D-nya. Jika kita ingin bentuk tampilan seperti tadi, kita bisa view let's fit to work area model.
Nah, setelah seperti ini, bentar, kita cari ininya dulu. Nah, seperti tadi itu kita klik Ctrl dan P. Lalu setelah seperti ini, bagian fondasi bawahnya kita lalu bikin kolomnya. Kolomnya itu kita akan membuat dari konkret, dari beton. Klik kolom. Lalu nah seperti ini kolomnya sudah keluar. Kita namai dulu. Dengan dimensi yang kita gunakan itu 400 x 400 dengan material C40. Kelasnya ini kita ganti warnanya ke 4. Lalu pilih cor di tempat ke Impress. Nah, seperti ini kita cari titik-titik yang akan dipasang kolam seperti sini. Nah, ini sudah jadi kolomnya. Kita bisa lihat seperti ini. Tapi sepertinya saya ada sedikit kesalahan di sini karena belum saya bagian ini nih saya belum tingkatkan karena di sini jadinya kolomnya itu pendek, jadi saya harus rubah 8100. Nah, seperti ini. Ctrl P, klik gambar, Ctrl P. Nah, kita di sini. Di poin-poin intersectionnya ini. Nah, sudah jadi seperti ini.